sesuatu yang mengkafirkan dari dalam hati. Selanjutnya sampai kita di dalam pembahasan au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustakan salah seorang rasul. Artinya dia tidak percaya kepada salah seorang Rasulullah. Apakah itu Nabi Adam atau Nabi Nuh? 25 nabi yang wajib diketahui mereka adalah utusannya Allah. Nabi dan Rasul banyak. Nabi itu ada berapa? 124.000. Di antara Nabi yang 124.000 ada 313 menyandang gelar Rasul, utusan. Apa bedanya? Kalau Nabi dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul dapat wahyu diperintahkan untuk menyampaikan. Itu perbedaan Nabi sama Rasul. Nabi yang dapat wahyu dari Allah ada 124.000. Kalau Rasul yang disuruh menyampaikan ada 313. Jadi Allah memang sudah mentakdirkan, ini Nabi, ini Rasul, ini Nabi, ini Rasul. Terus di antara 313 Rasul tersebut ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Yang ada di Aqaidatul Awam itu sudah dimulai dari Nabi Adam, Abul Bashar, Aba seluruh umat manusia. Ya karena manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam dilanjut terus, hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun Ismailu Kubu Yusufu wa Ayyubu Su'aibu Haruna wa Musa wal Dzulkifli Dawuda Sulay Ilyasu Yahya Isa wa itu 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Kalau ada yang nanya, Nabi Isa itu Rasul utusannya Allah atau bukan? Kita harus jawab itu termasuk utusannya Allah. Nabi Yahya utusan Allah apa bukan? Termasuk utusannya Allah. Nah, kalau ada salah satu di antara 25 nabi ini tidak percaya, mendustakan kalau dia adalah utusannya Allah, maka dia kafir. Itu maksud dari au kadzdzaba rasula, mendustakan salah seorang rasul. Beda kalau hanya bohong, enggak. Kadzdzab di sini bukan hanya melakukan kebohongan sama Rasul, enggak, tapi mendustakan, tidak percaya kalau dia adalah Rasul. Kalau hanya bohong, enggak, bohong sama Nabi. Bohong sama Nabi bukan kafir, tapi melakukan dosa besar. Kadang ada ustadz bohong sama Nabi banyak, dapat dosa besar, ancaman dari baginda Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia sudah mempersiapkan tempatnya di neraka. Dia sendiri yang menyiapkan tempatnya sendiri. Melakukan dosa besar. Hakadha. Bawa-bawa nama Nabi. Rasulullah itu merintahkan kita. Hadisnya Nabi pernah bersabda, padahal Nabi tidak ngomong.
itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Kata dosa besar. Atau dosa bohong sama Nabi langsung. Berarti sahabat berarti Ustaz. Ada secara zahir dusta. Walaupun kadang bohong itu ada dua. Bohong itu ada dua. Ada yang disebut dengan bohong sebenarnya, memang beneran bohong. Ada yang kedua bohong secara zahir, tapi sebenarnya tidak bohong. Bohong secara zahir, tapi sebenarnya tidak bohong. Akadha. Namanya tauriyah. Yang kedua ini bohong secara zahir, tapi hakikatnya tidak bohong. Namanya tauriyah. Baginda Nabi pernah ketika lagi dicari sama orang-orang kafir Quraisy, baginda Nabi mau nanya jalan. Akhirnya nanya. Waktu itu mau perang. Waktu itu lagi ada peperangan, kemudian pengen memata-matai musuh. Akhirnya tanya kepada orang setempat, di mana jalan menuju sini? Ditanya dulu sama orangnya, kamu siapa? Loh, jawab dulu. Kan saya yang nanya dulu, baru kamu yang nanya. Kalau kamu jawab pertanyaanku, aku jawab pertanyaanmu. Janji ya? Oh iya janji. Orang Arab, sejahat apapun orang Arab, kelebihannya mereka kalau sudah janji, aib tidak, dan mereka tidak akan pernah ingkar janji. Orang Arab tidak pernah ingkar janji. Ingkar janji satu kali aja langsung dicap sama yang lain. Khain, pengkhianat, tidak amanah. Aib besar kalau sampai ingkar janji. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Jangan gampang janji kalau tidak bisa menepati. Kalau sudah janji wis. Besok ketemuan jam 12 di sini ya. Lo besoknya tidak datang. Kasihan satunya dente nunggu sampai asar, tidak datang. Langsung dicap itu. Khain. Ini orang yang tidak amanah. Nabi pernah itu. Ketika lagi mau mata-matai musuh, nanya sama orang setempat, di mana tempat jalan yang menuju ke sini? Ditanya, lah kamu siapa? Ditanya, jawab dulu pertanyaanku. Kan saya dulu yang nanya. Nanti kamu jawab, saya jawab. Bener ya? Iya beneran. Oh, janji ini loh. Aib kalau sampai da'ano. Oh iya, kita sama-sama orang Arab. Faham, tidak mungkin ingkar janji. Oh, jalan menuju sini, ini jalannya menuju ini. Kalau ini jalannya menuju ini, sudah dikasih tahu. Oh iya, makasih, syukron. Langsung berangkat. Loh, jawab dulu. Aku tanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Siapa kamu? Dari mana kamu? Jawab baginda Nabi, Anal ma minal ma. Saya air dari air. Heran orangnya. Air dari air. Apa maksudnya? Tidak bohong Nabi. Kan tetap jawab. Anal ma minal ma. Saya air dari air. Maksudnya apa? Maksudnya anal ma, saya air. Kebanyakan dalam diriku adalah air. Manusia kebanyakan lebih dari 70% dari badannya adalah air. Dan memang dari air. Maksudnya air mani. Ada orang yang tidak jadi dari air mani. Keluar dari betoh. Tidak ada. Batu pas tiba-tiba buka, blung, keluar. Wah, dongeng itu sebelum tidur. Ada orang tuanya.
Nabi Isa aja masih ada orang tuanya, walaupun tidak ada bapaknya, walaupun tidak ada ayahnya. Dari Siti Maryam. Siti Maryam tidak pernah disentuh. Bahkan Siti Maryam tidak pernah keluar dari kamar. Tidak pernah keluar dari kamar, ada dalam kamar. Terus pintunya mau ke kamar sini, tempat Siti Maryam, ada 13 pintu, semua digembok. Mau ke Siti Maryam ada 13 pintu, semua digembok. Tidak kemana-mana Siti Maryam. Tapi subhanallah, ketika dikunjungi Siti Maryam, di samping Siti Maryam ini ada buah-buahan semua yang tidak ada buah-buahan di kota itu. Tidak ada. Bukan musim duren, tapi ada durin. Bukan musim mangga, tapi ada mangga. Bukan musim ini, tapi ada. Semua buah-buahan ada. Sampai ditanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini semua? Dijawab sama Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Tapi tiba-tiba hamil. Hamil. Iya, kekuasaannya Allah. Idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka hanya tinggal bilang kun, jadilah, maka langsung terjadi. Suruh tiup ke malaikat Jibril. Tiup Jibril. Tiup isi bayi Nabi Isa. Akhirnya ditiup sama malaikat Jibril. Ditiup, langsung hamil. Dan keluarlah Nabi Isa. Ketika orang-orang bilang, "Oh, ini zina, ini hasil zina." Akhirnya Nabi Isa sendiri yang ngomong waktu masih kecil. "Ini Abdullah, saya hambanya Allah," masih bayi yang ngomong. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Tapi bukan mukjizat namanya ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sebelum umur 40 tahun, sebelum diutus, namanya lupa. Namanya irhasot. Dicatat. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi sebelum diutusnya seorang nabi, namanya irhasot. Seperti apa? Seperti ini. Nabi Isa bisa berbicara masih ketika bayi. Kalau ala kulli hal, balik lagi. Sesuatu yang menjatuhkan seseorang dalam kekufuran, kadzdzaba rasula, mendustakan atau tidak percaya kepada salah seorang Rasulullah, utusannya Allah. Au naqasahu, atau menguranginya. Mengurangi dalam arti meremehkan, beranggapan sesuatu terjadi kepada salah seorang rasul sampai membuat rasul tersebut benar-benar hina. Benar-benar hina. Seperti orang Yahudi, orang-orang yang jahalah, orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Ada sebagian mereka itu yang mensifati Nabi Dawud dengan kata mereka, Nabi Dawud itu punya penyakit iri hati. Punya penyakit seperti itu. Aib, tidak mungkin. Nabi itu maksum. Nabi itu dijaga dari maksiat. Tidak mungkin melakukan dosa, tidak ada. Nabi tidak ada melakukan dosa. Selain Nabi, keturunannya Nabi, ya bisa. Yang tidak bisa melakukan dosa, maksum, dijaga sama Allah, hanya para anbiya.
Adapun keturunannya tidak maksum. Tidak ada maksum, bisa melakukan dosa. Hakala. Atau mensifati salah seorang nabi, katanya punya penyakit gatel-gatel yang parah sampai nanahan, keluar ulet-ulet. Aduh, benar-benar hina. Ndak boleh ya kayak gitu. Au saghara ismahu biqasdi tahqiri, atau meremehkan namanya, nama seorang rasul, biqasdi tahqiri, dengan maksud menghinakan derajatnya. Menghinakan derajatnya. Akala. Seperti Nabi Muhammad, kalau dalam bahasa Arab kan tidak tasghir, Muhammad yang terpuji. Nabi Muhammad dinamakan Muhammad sama kakeknya dengan harapan semua umat manusia memuji baginda Nabi. Semua umat manusia memuji baginda Nabi Muhammad. Tak tasghir. Dalam bahasa Arab ada kalimat itu tasghir musaghar, jadi kecil. Kolam, pulpen. Tasghirnya kulaimun, pulpen kecil. Kayak gitu. Jadi ada tasghirnya. Sajarun, pohon. Tasghirnya ikut wazan fu'ailun, sujairun, pohon kecil. Ini Nabi Muhammad ditasghir dengan niat ngejek. Siapa Muhammad? Dah usah bilang Muhammad, terlalu besar dia. Jangan terlalu membesar-besarin dia, biasa aja. Muhaimid. Oh, bilang kayak gitu, Bos. Yang terpuji tapi terpujinya kecil aja, pujiannya kecil aja. Loh, orang ini masuk dalam kekufuran. Akadha, meremehkan. Atau yang terakhir, jawaza, dia mengiyakan nubuwata ahadin, adanya kenabian kepada seseorang, ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau ada yang ngaku ada nabi nanti, jangan percaya. Tidak ada. Penutupnya nabi adalah Nabi Muhammad. Tidak ada. Mentang-mentang masuk ke kamar 3 tahun setengah, keluar dari kamar langsung, saya dapat wahyu. Ini saya oleh tongkat. Wah. Gara-gara jual bakso tak paju bakso, nah karena masuk kamar terlalu bulan, kadung lapar, keluar ngaku nabi. Tapi ada aja yang percaya. Kata. Ada sebagian yang mengaku kalau dapat wahyu, tapi tidak ngaku nabi, Ustaz. Gimana? Podo wae. Yang dapat wahyu hanya nabi. Tidak ada setelahnya baginda Nabi Muhammad, tidak ada nabi, tidak ada. Hakadha. Atau ngaku bahwasanya dia sudah masuk ke surga, wa yakul min thimariha, dan dia sudah makan buah-buahan surga, dan dia sudah kelonan sama bidadari surga. Wow. Bisa ngomong sama bidadari itu, ngomong bidadari sama kecili makoli inna mau keju. Aduh. Ojo wes. Jangan. Akazam. Masuk surga gimana? Yang bisa masuk surga, yang pertama kali masuk ke surga dan yang buka pintu surga adalah baginda Nabi Muhammad.
Akal. Yang punya kunci surga itu baginda Nabi. Yang pertama kali buka, klik pintu surga baru kebuka. Baginda Nabi. Akal. Naam. Umpama pas dia ngaku dia sudah masuk surga, tapi dia tidak menghormati salah seorang dari orang muslim, jangan percaya. Karena baginda Nabi sudah jelas-jelas bersabda, Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Dan Sayyidina Ali juga berkata, akmaluhum imanan, yang paling mulia, yang paling sempurna imannya, aktsaruhum ta'ziman bila ilaha illallah, yang paling mengagungkan dengan la ilaha illallah. Yang paling mengagungkan la ilaha illallah. Tak ngurus siapa. Ini udah ngomong la ilaha illallah, agungkan. Ini Islam, ini saudaraku. Hakadha. Makanya baginda Nabi ketika ada sahabat perang, centang, sudah jatuh pedangnya, mau dipukul, lo langsung syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Kata sahabat ini, wah, sudah kalah baru syahadat. Pemarif bayi kau. Blung, bunuh. Ada sahabat yang lihat, loh, kok masih dibunuh? Padahal sudah syahadat. Tujuan kita perang itu yang pertama adalah bagaimana membuat mereka orang kafir bersyahadat masuk Islam. Ini ada yang sudah masuk Islam tapi kok dibunuh. Duh, setelah perang cerita ke baginda Nabi. Nabi, ada sahabat itu ya, musuhnya tadi sudah jatuh pedangnya, syahadat musuhnya, tapi dipukul. Masih ditebas sama pedang, mati. Loh iya tak? Panggil. Dipanggil sahabat itu. Datang sahabat itu, langsung ditanya, apa benar kamu sudah membunuh dia setelah berkata la ilaha illallah? Aqatal tabada an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh dia setelah ngucapin la ilaha illallah? Kata sahabat ini, iya Nabi, tapi pura-pura biar tidak dibunuh. Tanya lagi sama baginda Nabi, aqatal tabada an qala la ilaha illallah? Kamu bunuh setelah dia ngomong la ilaha illallah? Jawab lagi yang kedua, iya Nabi. Iya, berarti iya ngomong la ilaha illallah, tapi pura-pura. Nanya lagi ketiga Nabi sambil marah, aqatal tabada an qala la ilaha illallah? Kamu bunuh setelah ngomong la ilaha illallah? Diam akhirnya. Iya Nabi, tapi pura-pura, beneran pura-pura, enggak ada. Baginda Nabi langsung ngangkat suara, celaka kamu. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Akhirnya kamu tahu dia pura-pura. Pergi, jangan ada di sini. Diusir sama baginda Nabi karena tidak menghormati la ilaha illallah. Hakadha. Harus dijaga. Siapa yang sudah berkata la ilaha illallah dalam arti dia Islam, maka harus dijaga hartanya, harga dirinya, apalagi nyawanya. Tidak boleh. Jangan sampai ya berani bunuh seseorang yang dia masih sholat. Jangan. Dia adalah orang Islam. Jangan. Ustaz, harga diri carok nampu ini. Mon acarok kawi orang kafir. Jangan. Kadang
sudah memperbolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad termasuk dalam kekufuran. Dalam hati itu boleh, tidak apa-apa sih ada nabi setelah ini namanya kufurnya dari dalam hati. Sudah selesai kita akan masuk di dalam qismus tsani, fasal yang kedua atau macam yang kedua dari yang menyebabkan jatuh di dalam kekafiran. Apa yang kedua ini? Bukan keyakinan. Al-af'al, yaitu kelakuan. Sesuatu yang dilakukan bisa menjatuhkan dalam kekufuran, seperti kasujudin li sanamin, seperti sujud ke patung. Sujud ke patung. Akadha. Kafir. Apa itu patung? Ya, patung itu yang kita tahu itu sudah yang terbuat dari apa? Terbuat dari kayu ta? Terbuat dari semen ta? Terserah. Terus disembah. Sayyidina Umar ketika sudah di Islam sering duduk-duduk nangis. Astagfirullah. Astagfirullah. Setelah nangis ketawa. Ditanya sama sahabat, apa Sayyidina Umar? Kenapa kok bisa gitu? Pertamanya nangis. Pas gelek. Nangisnya kenapa? Nangisnya karena sedih. Dulu kok bisa ya saya sampai menyembah patung, tidak menyembah Allah Ta'ala. Ya Allah, patung lo disembah. Kan pernah Sayyidina Umar itu saking kayanya, kan kaya, Sayyidina Umar kaya. Patung itu buat sendiri. Orang kalau kaya kan buat sendiri, tidak usah beli. Mobil orang kaya, ya banyak beli. Tapi kalau yang kaya beneran pengen nyoba, tak usah melek ke Bayi TV. Buat pabrik, buat sendiri. Sayyidina Umar sama, kaya. Akhirnya beli korma. Banyak. Buat apa Sayyidina Umar? Mau buat Tuhan. Kan dari sini sudah lebih hebat sudah. Buat Tuhan dari korma. Jadi buat Tuhan dari korma. Sampai bentuk patung. Disembah. Nah, ketika ingat ini, ketawa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketawa. Kenapa? Karena setelah nyembah sama Tuhannya, Tuhan, saya minta ini ya, minta ini. Terima kasih. Amin. Sesudah amin, maaf Tuhan ya, saya mau tabarukan tanenge kakenai. Dimakan. Sayyidina Umar mikir, mak bedengakan pangeran. Mak gendeng kok lambe ya. Kata Sayyidina kok teman gendeng dia. Padahal Sayyidina Umar siapa yang tidak tahu. Dua yang paling ditakuti sama orang Arab itu, orang Quraisy. Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Sayyidina karena tak banyak bentak. Dan walaupun tidak banyak ngomong, kuat memang orangnya. Latihan, tidak banyak ngomong. Kalau sudah tidak suka, neng, tak neng langsung keplak. Apa? Diam langsung. Itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah. Makanya ketika Sayyidina Umar mau masuk Islam, ketika sudah dapat hidayah, kan datang ke salah satu rumah yang ditempati oleh baginda Nabi sama beberapa sahabat. Ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk Islam duluan. Ketika diketok, tok. Dilihat, man,
Umar bin Khattab. Itu sahabat takut semua. Duh, Umar. Urusan mati kemarin deh. Kata. Benih ke rumah sakit kuburan urusnya. Kan biasanya orang kuat-kuat gitu. Terus akhirnya mele jang. Rumah sakit apa kuburan? Kan gitu. Soro mele. Sayyidina Umar kayak gitu. Tok takut semua. Umar Khattab. Sayyidina Hamzah yang bilang, apa kalian takut ke Umar? Dah apa buka? Ada anak di sini. Umar ngangkat pedang, padang kok di pedang dia. Kata. Akhirnya dibuka kan. Dibuka pintu, diam semua, tegang semuanya. Deng 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 deng. Kalau ada musik tegang, Mas. Ternyata Sayyidina Umar langsung ke baginda. Mana baginda Nabi? Ada apa kamu? Kan ada urusan sama Nabi. Sama Sayyidina Hamzah kasih isyarat. Tidak apa-apa, ada anak. Dia mau megang pedangnya, diangkat pedangnya, elang lah cahaya kalah. Kepalanya sudah terpisah dari badannya. Sayyidina Hamzah bilang kayak gitu. Benar, langsung datang ke baginda Nabi, langsung duduk, langsung syahadat. Ketika syahadat, langsung sahabat yang pertamanya takut, tegang, langsung semuanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar langsung tahu yang paling parah sama baginda Nabi itu Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi, Islam ini benar kan? Setelah syahadat. Ya benar. Lah terus kenapa kok sembunyi-sembunyi? Kasih tahu lah sama yang lain. Anak izin ya. Mau tak kasih tahu ya? Baginda Nabi paham. Iya kan tidak apa-apa kasih tahu. Tak kira beda sebengal man kebaan. Kan langsung Sayyidina Umar datang ke Abu Lahab. Walaupun malam-malam digedor. Dor. Buka. Akhirnya dibuka. Ada apa Umar? Ada apa Umar? Ente yang sering ganggu sama Nabi Muhammad ya? Terus asal ente tahu, anak sekarang ada dalam agamanya Nabi Muhammad. Ada apa Bu? Langsung gitu wis. Ayo men kayak kita maju Mas. Tak ada. Abu Lahab cuma pucat akhirnya. Ada urusan sama ente. Dah ada faedah. Iya gaya orang takok gitu. Kan gayanya gitu. Kata. Akhirnya ditinggal. Pengumuman langsung Sayyidina Umar jalan itu pengumuman. Anak sekarang masuk Islam. Ayo, ada apa? Diam semuanya satu. Itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar yang seperti itu juga pernah duduk ke patung. Tapi sebelum masuk Islam. Duduk ke patung atau bukan duduk, sujud ke patung atau sujud kepada selain Allah itu menyebabkan kekufuran. Tidak harus patung ya. Au syamsin, au makhlukin akhar, atau sujud ke matahari. Ada kan yang nyembah matahari? Ada. Kalau pagi-pagi langsung ada matahari baru keluar, wahai Tuhanku, selamat datang. Oh, berarti mole Tuhan mole. Kayak baru datang. Nanti menegering dari mana Tuhan? Oh, lagi matahari di atas. Oh, gerhana. Bungu sakit tang pangeran sakit. Kasihan.
kan seperti itu. Ala kulli hal. Au makhlukin ahor, atau nyembah kepada makhluk yang lain. Hakadha. Tidak boleh ya. Dan termasuk menjatuhkan dalam kekufuran. Hakadha. Yang haram itu yang tidak boleh adalah sujud. Jadi tidak boleh sampai sujud. Insyaallah. Hakadha. Itu ya. Sudah. Yang bab yang kedua, bab yang ketiga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dijaga dari hal yang mengkufurkan, sehingga selalu terjaga keimanan. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq nalhaq khairar rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa tawadaka. Rabbi wa fika wa kulli ma taqdi qawla rabbina karama. Wa akhillat ya ulama nadha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syun. Waqdi anna rabbiyana bingung. Wala tuwallina waliyan siwak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jazakumullah khair telah hadir, bergabung, menyimak, like, share dan yang lainnya. Lukman Hadi. Ini Lukman alumni apa Ustaz Lukman? Sekalian mau beli baterai. Sekalian? Beli baterai. Beli baterai. Kan 14. Aslinya aslinya kan buat hari Rabu. Oh kolamnya kan. Aku kan punya uang 18. Iya. Hitung dengerin. 18 hitung. Kan 6 itu nanti ke kolam itu dulu Nanti ke kolam itu, ke kolam yang temon. Kan harganya 6.000 katanya Umi. Coba hitung 18.000 diambil 6.000. Oh iya. Coba Iya, dihitung. Ayo dihitung. Berapa? Kan jadi 12. Ya betul. Terus aku punya uang di 2.000 nih, titip. Oh, Jadi 14. Oh iya, berarti beli baterai. Ayo wes. Sama buku kalau bisa di. Ngobo. Ya ndak ada cukup. Ya wes, nah, ada bawa nih. Iya, ayo. Ini Bibu. Bisa. Mainin itu ya. Ayo, Be. Mainin itu ya. Ayo, Be. Hadir. No.
Kira siapa? Umi Sana Jadirato hadir Ustaz. Masya Allah. Iya tak beneran Umi Sana. Umi bisa TikTok Umi. Masya Allah. Ahlan. Selesai sudah Umi. Oh iya anaknya Bu Gorengan. Naam. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Sudah wis selesai. Selamat sampai jumpa lagi ya. Apa itu, Bi? Sudah wis tadi ngajar. Ini anaknya Misana. Oh naam. Ya Alan. Oh kalau Samian iya. Masya Allah. Insya Allah setiap hari Senin sore pelajaran kitab Sulamut Taufik. Insya Allah kita live. Kalau pagi-pagi Insya Allah jam 6:30 hari Sabtu, hari Ahad sama hari Senin. Masya Allah. Ya sudah ya, tak sana dulu. Masih siap-siap ini ada yang minta baterai, ada yang minta ini. Ayo wis. Tata olah ucap. Iya wis ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan Gibran. Naam. Masya Allah. Insyaallah sebab sehat afiat. Mas Lukman. Tak kira siapa tadi, apa Lukman alumni, apa Ustadz Lukman ini. Ana Najib Probolinggo apa ring? Naam. Najib ada di Probolinggo. Masyaallah ahlan. Mahfud menyimak selalu Ustadz dari Mebel. Masya Allah. Jadi sekaligus live pakai 2 HP berarti Fut ya. Kan inti juga nge-live Fut, menawarkan dari Mebel. Iya kan? Jadi live sendiri sekaligus nyimak gitu ya. Naam Gibran. Insyaallah. Pengirim gorengan naam. Anak ada di RSUD Bangil Ustaz. Oh, loh. Itu ada di RSUD sakit. Apa gimana? Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Allah yang balas. Unfik alik. Keluarkan, maka Allah juga akan mengeluarkan untukmu. Anfik ma fil jeb, keluarkan yang ada di dalam dirimu, maka unfik alik, Allah juga akan mengeluarkan untukmu. Nah, sudah? Ada Al-Qur'annya. Itu kan bisa. Iya, dijaga. Jangan taruh bawah, enggak boleh taruh bawah ya. Ya Ustaz biar double. Oh, naam. Ayo wis, gimana? Jadi, waladi Ustaz sakit sudah 6 hari, doakum. Allah, Masya Allah. Syifa insyaallah, syifa tam ajil. Syafahullah, syifaan taman ajilan. Semoga disembuhkan sama Allah dengan kesembuhan yang sempurna, yang cepat insyaallah. Khair insyaallah, khair semuanya. Ada hikmahnya. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada takdir dari Allah. Dan takdir ini untuk menguatkan kita ke depannya. Naam. Akhir ya. Sudah dulu ya. Ketemu lagi insyaallah. Sudah jam 5. Ini masih minta ke basmalah. Nanti habis maghrib ada tahlil. Habis isya juga ada tahlil. Nah, mustaqatu min majelis fadhal. Kalau ke Tanggul fadhal. Nah, insyaallah kita ketemu di Multaqo 2 tahun 1 kali kan. Ketemu insyaallah. Nah, ayo sudah ya. Jazakumullah khair. Nah, Mas Lukman. Jadi sebab sehat, afiat, qabul hajat. Semuanya yang telah bergabung. Barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah memberkahi hidupnya kita, memberkahi keluarga kita dan semua yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sudah, ini mati. Ayo wis berangkat.